Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan mengulas satu topik, yaitu berkaitan dengan hukum Islam di Indonesia. Jadi pada segmen ini saya tidak membahas semuanya, itu terkait dengan hukum Islam yang ada di Indonesia, karena ini pembahasan yang cukup luas ya. Jadi kalau hukum Islam di Indonesia ini, selain kita membahas tentang pengertian dari hukum Islam itu sendiri, kita juga akan melihat bagaimana sejarah masuknya hukum Islam di Indonesia, kemudian bagaimana proses transformasi hukum Islam di Indonesia, kemudian juga apa saja bentuk peraturan perundang-undangan yang berasal dari hukum Islam. Baik, jadi kesempatan ini saya akan membahas yaitu tentang pengertian dari hukum Islam. Nanti yang lain akan ada video lanjutan yang akan saya juga bagi di channel YouTube saya. Baik, jadi hukum Islam itu adalah berdasarkan pendapat dari para ulama adalah ketentuan-ketentuan ya, yang berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis yang berlaku kepada orang-orang yang mukallaf ya. Arti orang yang mukallaf yaitu orang yang sudah dibebankan hukum kepadanya. Artinya orang tersebut sudah akil balik, dia berakal dan juga sudah sampai umur. Sudah sampai umur di sini, kalau perempuan itu sudah menstruasi, ya. Kalau laki-laki itu sudah berumur 15 tahun atau sudah mimpi basah. Ya. Nah, jadi hukum Islam ya, dia dibagi secara umum kepada dua ya. Ada hukum ibadah, ada hukum muamalah. Kalau dalam hukum yang lain seperti hukum barat misalkan ya, hukum barat itu berbeda pembagiannya dengan hukum Islam. Di hukum barat itu pembagiannya itu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat dengan hukum perdata, kemudian satu lagi yaitu hukum publik. Hukum publik ini ada hukum pidana, ada hukum tata negara, tata negara ya. Tapi dalam hukum Islam itu pembagiannya juga dua, tetapi sama sekali berbeda ya, berbeda dengan pembagian dalam hukum barat tadi ya. Nah, jadi dalam hukum Islam itu dibagi berdasarkan hubungan. Ada hubungan yang sifatnya vertikal dari atas ke bawah, yaitu manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan hukum ibadah. Kemudian satu lagi hubungan yang horizontal antara sesama manusia. Itu disebut dengan hukum muamalah. Nah, jadi hukum Islam ini dia ada cukup banyak ya. Misalkan hukum ibadah itu banyak sekali dimensi ibadah itu yang kemudian diatur oleh fikih ya. Seperti salat ya, puasa, haji ya, kemudian zakat gitu. Kemudian muamalah juga cukup banyak. Dimensi muamalah ini juga cukup banyak yang diatur oleh fikih, seperti jual beli, sewa menyewa, misalnya. Kemudian berhutang dan lain sebagainya. Itu bisa kita lihat dari buku-buku ataupun kitab-kitab yang menjelaskan tentang fikih muamalah. Nah, jadi hukum Islam ini dia bersumber dari
Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama. Jadi sumber hukum Islam ini dibagi menjadi dua. Yang pertama sumber asal ataupun pokok, yang kedua yaitu sumber far'i ataupun cabang. Sumber asal ini ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Ini menjadi sumber inti ya dari hukum Islam, sumber primer dari hukum Islam. Di sumber primer ini, ketika kita ingin menjelaskan tentang hukum Islam, memutuskan hukum Islam, maka rujukan kita pertama adalah kepada Al-Quran dan hadis. Gitu. Bila dalam Al-Quran dan hadis tidak ada penjelasannya, baru berijtihad, baru menggunakan metode istinbat. Jadi pertama kali memang kita harus merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Pertama Al-Quran dulu, kita cari dulu. Ada satu permasalahan, coba kita cari penjelasannya dari Al-Quran. Apakah Al-Quran ada menjelaskan masalah itu ataupun tidak. Kemudian setelah itu kita coba buka hadis. Bagaimana hadis menjelaskan tentang masalah ini. Tentu dalam pencarian ini kita harus melakukannya dengan secara sungguh-sungguh dan juga memerlukan pemahaman yang baik ya, tentang Al-Quran dan hadis ya, supaya kita mengetahui mengetahui persis apakah masalah ini ada disentuh oleh Al-Quran ataupun tidak. Maka seorang mujtahid itu memang diharuskan untuk menghafal Al-Quran dan juga menghafal hadis. Itu salah satu syarat menjadi seorang mujtahid. Ini untuk memastikan bahwa dia menguasai isi Al-Quran dan juga hadis. Nah, bila memang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, maka kemudian kita boleh menggunakan berbagai kaidah usul fikih ataupun metode istinbat. Metode istinbat ini seperti qiyas, misalkan maslahah mursalah, istihsan, uruf, saddu zara'i, syar'u man qablana. Ini semua adalah metode-metode istinbat yang bisa kita jadikan sebagai sarana untuk menggali hukum Islam. Nah, jadi pada kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa metode istinbat ini kenapa bisa kita gunakan untuk menggali hukum Islam ataupun memahami hukum Islam, karena metode istinbat ini sudah dirumuskan oleh para ulama dengan memperhatikan semangat dari Al-Quran dan hadis. Artinya metode istinbat ini dibuat oleh para ulama itu dengan memahami kandungan daripada Al-Quran dan hadis ataupun memahami nilai-nilai yang digariskan oleh Al-Quran dan hadisnya, sehingga kaidah ini nanti bila kita gunakan, maka kesimpulan hukum yang kita peroleh akan sesuai dengan maksud dari Al-Quran dan hadis. Jadi boleh kita katakan begini, metode istinbat ini seperti rumus matematika ya, ataupun rumus kimia ya. Jadi ketika kita menggunakan rumus tersebut dapat menyelesaikan masalah ya. Tentu dalam penciptaan rumus ini sudah dilakukan dengan benar-benar ya. Sudah dilakukan uji coba yang cukup serius sehingga melahirkan sebuah kaidah yang betul-betul valid dan mutakhir lah ya. Betul-betul canggih lah. Artinya ketika kita menyelesaikan masalah dengan metode tersebut, masalahnya terselesaikan, terjawab yang sesuai dengan prinsip syariat Islam dan juga sesuai dengan kemanusiaan ya, sesuai juga dengan logika kita. Nah, baik, demikian saja penjelasan terkait dengan hukum Islam. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.